Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Dimas Saputra dengan NIM 2021 04 010 26 dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Kebonjeruk, Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan makalah bahasa Indonesia yaitu keterampilan membaca. Tujuan dibuatnya makalah ini adalah untuk mengerjakan tugas UAS bahasa Indonesia semester 1. Yang pertama ada kata pengantar. Dari saya, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga saya bisa menyusun tugas bahasa Indonesia ini dengan baik serta tepat waktu. Seperti yang kita sudah ketahui, keterampilan membaca sangat penting karena menjamin pemahaman isi dari materi sehingga dapat dijadikan contoh modul pembelajaran. Tugas ini saya buat memberikan ringkasan tentang keterampilan membaca. Mudah-mudahan makalah yang saya buat ini bisa menolong menaikkan pengetahuan kita jadi lebih luas lagi. Saya menyadari kalau masih banyak kekurangan dalam menyusun makalah ini. Oleh sebab itu, kritik serta anjuran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan guna kesempurnaan makalah ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Bahasa Indonesia, kepada pihak yang sudah menolong dan turut menyelesaikan makalah ini. Atas perhatian serta waktunya, saya sampaikan baik, terima kasih. Selanjutnya di bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang makalah. Membaca adalah bagian dari pelajaran bahasa Indonesia. Meskipun saat ini banyak teknik pengajaran bahasa yang diperkenalkan dan dikenal oleh para ahli pendidikan dan pengajaran bahasa, namun unsur-unsur dasar pendidikan secara tradisional tidak dapat dibuang begitu saja. Elemen dasar pembelajaran seperti mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan seringkali juga menerjemahkan tetap menjadi bagian tidak terpisahkan dalam teknik pengajaran bahasa yang mana saja. Salah satu aspek elemen dasar kegiatan membaca pembelajaran bahasa, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan membaca, yaitu aspek mekanis kegiatan dan kemampuan membaca. Salah satu aspek unsur dasar kegiatan pembelajaran bahasa, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan membaca, adalah aspek mekanis dari kegiatan dan keterampilan membaca. Tidak peduli berapa usia kita, jika kita berhenti belajar, berarti kita sudah tua. Sedangkan jika kita belajar, maka kita akan tetap muda, karena hal terbaik di dunia akan kita dapatkan dengan menjaga pikiran kita tetap muda. Salah satu cara belajar yang paling efektif adalah dengan membaca. Alasan utama yang sering kami sebutkan adalah kesibukan pekerjaan. Membaca adalah salah satu cara kita untuk meningkatkan efikasi diri kita. Membaca melibatkan partisipasi aktif kita, semua emosi, keinginan, dan minat. Kita juga harus terlibat dalam proses membaca sehingga membaca menjadi pengalaman yang menyenangkan. Dengan keterbatasan waktu yang saya miliki, bagaimana kita dapat mengembangkan kemampuan membaca secara efektif sehingga dalam kurun waktu yang sama kita dapat mengambil intisari dari lebih banyak buku. Oleh karena itu diperlukan kemampuan untuk menyiasati dengan melakukan langkah efektif guna untuk memanfaatkan informasi yang dibaca dengan baik dan tepat di masa depan. Lalu yang kedua ada rumusan masalah. Saya sudah menyusun sebagian permasalahan yang hendak dibahas dalam makalah ini. Antara lain, yang pertama, apa itu pengertian dari keterampilan membaca, lalu tujuan keterampilan membaca, dan menjelaskan manfaat membaca dan juga fungsi dari keterampilan membaca. Lalu ada tujuan penelitian, bersumber pada rumusan permasalahan yang disusun oleh penulis, hingga tujuan dalam penyusunan makalah ini merupakan bagian seperti berikut. Yang pertama, untuk mengenali apa itu keterampilan membaca. Yang kedua, untuk menganalisis apa itu keterampilan membaca. Yang ketiga, untuk mengetahui manfaat membaca. Dan yang keempat, untuk mengetahui apa itu fungsi membaca. Lalu yang keempat ada manfaat penelitian. Dengan membaca makalah ini, seseorang akan mendapatkan wawasan dan ilmu tentang keterampilan membaca, seperti pengertian, tujuan, dan manfaat dari membaca. Lalu di bab 2 ada pembahasan. Ada keterampilan membaca, tujuan keterampilan membaca, manfaat membaca, dan juga fungsi keterampilan membaca. Yang pertama yang saya bahas adalah keterampilan membaca. Membaca merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa tulis yang bersifat reseptif. Reseptif berarti menggali atau menerima disebut reseptif.
Karena melalui membaca, seseorang dapat memperoleh informasi, ilmu pengetahuan, serta pengalaman yang baru. Keterampilan membaca merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa. Menurut Sudarso 2001, keterampilan membaca sebagai salah satu aktivitas yang sangat kompleks. Tidak hanya melibatkan kemampuan membaca, tetapi juga melibatkan kemampuan kognitif, kemampuan untuk mengamati, dan atau kemampuan untuk berkomunikasi. Tidak hanya itu, kemampuan motorik juga menentukan keterampilan membaca. Selain itu juga akan bermasalah ketika dalam dunia kerja. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan salah satu kegiatan yang penting, di mana membaca adalah kegiatan yang terpadu dan kompleks yang meliputi keterampilan dan konsep-konsep, mengenali dan melafalkan huruf-huruf serta menghubungkan dengan maknanya dengan tepat. Oleh karena itu, dengan membaca seseorang dapat memperoleh suatu informasi dalam kehidupan sosial maupun akademik. Lalu yang kedua ada tujuan keterampilan membaca. Tujuan keterampilan membaca umumnya ada 9. Yang pertama, memperoleh kesenangan. Yang kedua, menyempurnakan bacaan nyaring. Yang ketiga, menggunakan strategi tertentu. Keempat, memperbarui pengetahuan tentang suatu topik. Kelima, mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya. Keenam, memperoleh informasi untuk laporan lisan atau tertulis. Ketujuh, mengonfirmasikan atau menolak prediksi. Ke-8, menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain dan mempelajari tentang struktur teks. Dan yang ke-9, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Lalu ada juga tujuan membaca yang dikemukakan oleh Anderson melalui Dahlman adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca untuk memperoleh fakta dan rincian. Yang kedua, membaca untuk memperoleh ide-ide utama. Yang ketiga, membaca untuk mengetahui urutan atau susunan struktur karangan. Yang keempat, membaca untuk menyimpulkan. Yang kelima, membaca untuk mengelompokkan. 6, membaca untuk menilai atau mengevaluasi. Yang ketujuh, membaca untuk memperbandingkan. Dari berbagai tujuan seperti dimukakan Anderson di atas, pada prinsipnya didasarkan pada kepentingan atau tujuan pembaca. Demikian pula, bahan bacaan yang akan dibaca perlu disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pembaca. Oleh karena itu, pembaca perlu menentukan tujuan membaca sebelum melakukan kegiatan membaca. Lalu yang ketiga ada manfaat membaca. Keterampilan membaca pasti memiliki sebuah manfaat yang didapatkan oleh seorang pembaca. Membaca adalah salah satu aktivitas yang segudang manfaat. Menurut Amir, manfaat membaca adalah sebagai berikut. Yang pertama, melatih kemampuan berpikir. Otak ibarat sebuah pedang, semakin diasah akan semakin tajam. Kebalikannya juga, tidak diasah juga akan tumpul. Dengan cara ini otak akan bertambah kuat. Menurut para ahli, keuntungan dari membaca buku dapat memberikan dampak yang menyenangkan bagi otak kita. Membaca juga membantu meningkatkan keahlian kognitif dan meningkatkan pembenaran kosakata. Lalu yang kedua ada meningkatkan pemahaman. Contoh nyata dari manfaat ini banyak dirasakan oleh siswa maupun mahasiswa, di mana membaca dapat meningkatkan pemahaman dan memori yang semula tidak mereka mengerti menjadi lebih jelas setelah membaca. Logika sederhananya saja, tidak mungkin siswa atau mahasiswa memahami materi pelajaran atau kuliah mereka tidak membaca. Lalu yang ketiga ada menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Manfaat yang satu ini mungkin sudah sering kita dengar semenjak kita masih kecil. Kita pasti ingat beberapa kali guru mengingatkan bahwa membaca adalah sarana untuk membuka cakrawala dunia. Dengan memiliki banyak wawasan dan ilmu pengetahuan, kita akan lebih percaya diri dalam menatap dunia, mampu menyesuaikan diri dalam berbagai pergaulan dan tetap bisa survive dalam menghadapi gejolak zaman. Lalu yang keempat ada mengasah kemampuan menulis. Selain menambah wawasan dan pengetahuan, membaca juga bisa mengasah kemampuan menulis Anda. Selain karena wawasan, ada untuk bahan menulis semakin luas. Lalu yang kelima, ada mendukung kemampuan berbicara di depan umum. Selain mendapatkan informasi tentang berbagai peristiwa, membaca juga mampu memberikan pola pikir, kreativitas, dan kemampuan verbal, karena membaca akan memperkaya kosakata dan kekuatan kata-kata. Lalu yang keenam, ada meningkatkan konsentrasi. Orang yang suka membaca akan memiliki otak yang lebih konsentrasi dan fokus. Lalu yang ketujuh, ada menjauhkan risiko dari penyakit Alzheimer. Membaca benar-benar dapat meningkatkan daya ikat otak. Ketika membaca, otak akan dirangsang dan stimulasi secara teratur dapat mencegah gangguan pada otak termasuk penyakit Alzheimer. Lalu yang ke-8, saran refleksi diri dan pengembangan diri. Kita dapat mengetahui pemikiran seorang pengusaha atau seorang trainer tanpa kita harus menjadi pengusaha atau trainer. Artinya, kita bisa mempelajari bagaimana cara orang lain mengembangkan diri. Ini penting bagi kita sebagai bahan pertimbangan atau pembanding sebelum kita melakukan sesuatu hal. Lalu materi keempat adalah fungsi keterampilan membaca. Dalam melakukan kegiatan membaca tentunya mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Menurut Amir menjelaskan fungsi membaca sebagai berikut.
Yang pertama ada fungsi intelektual. Dengan membaca, kita dapat meningkatkan kadar intelektualitas, membina daya nalar kita. Lalu yang kedua ada fungsi pemacu kreativitas. Dalam hal membaca, kita dapat mendorong atau menggerakkan diri kita untuk berkarya. Lalu yang ketiga ada fungsi praktis. Kegiatan membaca dilaksanakan untuk memperoleh pengetahuan praktis dalam kehidupan. Lalu yang keempat ada fungsi religius. Membaca dapat digunakan untuk membina dan meningkatkan keimanan, memperluas budi dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu yang kelima ada fungsi informatif. Dengan banyak membaca bacaan, informasi lebih cepat kita dapatkan. Lalu yang keenam ada fungsi rekreatif. Membaca digunakan sebagai upaya hibur diri, mengadakan tamasya yang mengasihkan. Lalu yang ketujuh ada fungsi sosial. Kegiatan membaca mempunyai fungsi sosial yang tinggi manakala dilaksanakan secara lisan atau nyaring. Dengan demikian kegiatan membaca tersebut langsung dapat dimanfaatkan oleh orang lain, mengarahkan setiap berucap, berbuat, dan berpikir. Lalu yang ke-8 ada fungsi pembunuh sepi. Kegiatan membaca dapat juga dilakukan untuk sekadar merintang-rintang waktu dan mengisi waktu luang. Lalu di bab 3 ada penutup yang berisi kesimpulan dan juga saran. Yang pertama ada kesimpulan. Dari kesimpulan yang saya ambil dari makalah yang saya buat ini, dapat saya simpulkan bahwa keterampilan membaca merupakan salah satu kegiatan yang penting, di mana membaca adalah kegiatan yang terpadu dan kompleks yang melibatkan diri si pembaca serta meliputi keterampilan-keterampilan dan konsep-konsep mengenali dan melafalkan huruf-huruf serta menghubungkan dengan maknanya dengan tepat. Keterampilan membaca juga memiliki beberapa tujuan, diantaranya untuk memahami secara detail isi bacaan dan menyeluruh, menangkap ide atau gagasan pokok, mendapatkan informasi dan menyimpulkan suatu bacaan. Adapun fungsi membaca terbagi menjadi 8 bagian, yaitu fungsi intelektual, pemacu kreativitas, praktis, religius, informatif, rekreatif, sosial, dan pembunuh rasa sepi. Lalu kemudian ada juga manfaat dari keterampilan berbicara, yaitu untuk melatih berbicara untuk meningkatkan pemahaman keterampilan seseorang, menambahkan ilmu dan wawasan, mengasah kemampuan menulis, mendukung kemampuan berbicara di depan umum, meningkatkan konsentrasi, menjauhkan berisiko penyakit Alzheimer, dan juga menjadi sarana refleksi pengembangan diri. Lalu yang kedua ada saran. Saran dari saya, kegiatan membaca merupakan suatu kegiatan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai generasi muda, tanpa suatu ilmu membaca, kita tidak dapat menemukan informasi dari suatu media maupun bahan bacaan. Maka dari itu, siapapun wajib mempelajari ilmu tentang kegiatan membaca guna mendapatkan pengetahuan yang lebih luar dari hasil kegiatan membaca yang telah digunakan. Ya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jikalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan sekali lagi, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebih saya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.